Disclaimer: seluruh gambar dalam video ini hanyalah ilustrasi dan pemanis semata. Tidak ada niat untuk menggambarkan wujud asli para tokoh. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran berharga. Assalamualaikum sahabat Teladan Live. Pernahkah kalian membayangkan matahari berhenti di langit, tak bergerak sedikit pun, hanya agar pasukan beriman memenangkan peperangan di jalan Allah? Kisah ini bukan legenda, tapi benar-benar terjadi pada seorang nabi yang mulia. Dialah Nabi Yusha bin Nun alaihi salam, pemuda saleh, murid Nabi Musa, sekaligus pemimpin yang berhati lembut namun berani. Dari tangannya, Allah menunjukkan kekuasaan yang mengguncang semesta. Sebuah mukjizat yang membuktikan bahwa waktu pun tunduk kepada kehendaknya. Hari ini, kita akan menelusuri perjalanan hidup Yusha, dari masa kecilnya yang penuh ilmu dan ketakwaan, hingga saat ajal menjemputnya dengan kemuliaan. Kisah yang syarat dengan perjuangan, kesabaran, dan keyakinan tak tergoyahkan kepada Allah. Sahabat Teladan Live, sebelum kita mulai kisah penuh hikmah ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan share, agar semakin banyak hati yang tersentuh oleh kisah-kisah agung dari zaman para nabi. Mari kita buka lembar pertama kisah yang luar biasa ini. Sebuah perjalanan dari seorang pemuda sederhana yang Allah pilih menjadi pemimpin sejati bagi Bani Israel. Nabi Yusha bin Nun lahir di tengah kaum Bani Israel yang hidup dalam bayang-bayang penindasan dan pembangkangan. Mereka sering menyaksikan mukjizat Allah melalui tangan Nabi Musa, namun hati sebagian dari mereka tetap keras. Di tengah suasana itu, Yusha tumbuh berbeda. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang lembut tutur katanya, tekun beribadah, dan cepat memahami ilmu. Setiap kali Nabi Musa berbicara tentang kebesaran Allah, Yusha mendengarkan dengan mata berbinar. Ia tak hanya mendengar, tapi juga meresapi setiap maknanya. Ketika anak-anak lain sibuk bermain dan berdebat, Yusha lebih memilih membantu Nabi Musa dalam urusan-urusan kecil. Ia menimba air, menyiapkan keperluan, bahkan menjaga ketenangan di sekitar sang Nabi. Dari sanalah benih kedekatan spiritual antara guru dan murid itu tumbuh. Nabi Musa melihat dalam diri Yusha sesuatu yang tidak ia temukan pada yang lain, kesungguhan yang tulus dan akal yang tajam. Maka beliau mengajarinya bukan hanya tentang Taurat, tetapi juga tentang hikmah kehidupan dan rahasia keimanan yang mendalam. Ketika Yusha beranjak remaja, keteguhan imannya semakin terlihat. Ia tidak tergoda oleh dunia, tidak goyah oleh ejekan kaum yang lalai. Ia percaya bahwa kebenaran akan selalu menang, meski kadang harus melewati jalan yang panjang dan berliku. Suatu hari Nabi Musa berkata kepadanya, "Wahai Yusha, jika engkau ingin menjadi pemimpin sejati, maka kuasailah dua hal, sabar dan jujur. Karena tanpa keduanya ilmu akan menjadi kesombongan dan kekuatan akan menjadi bencana." Kata-kata itu menancap dalam di hati Yusha. Ia bertekad untuk menjadi hamba yang sabar dan jujur, apapun ujian yang menimpa. Ia tahu, tugas seorang yang dekat dengan Allah bukan untuk mencari kemuliaan dunia, melainkan ridha dari Tuhannya. Ketika kaum Bani Israel diperintahkan untuk keluar dari Mesir menuju Tanah Suci, Yusha ikut dalam barisan itu bersama Nabi Musa dan Nabi Harun. Ia menyaksikan Laut Merah terbelah, menyaksikan tongkat Nabi Musa menjadi ular, dan menyaksikan betapa kerasnya hati sebagian kaumnya. Namun, semua mukjizat itu tidak membuatnya tinggi hati. Justru semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Ia mengerti, mukjizat bukanlah pertunjukan kekuatan, melainkan panggilan untuk tunduk dan bersyukur. Yusha tumbuh menjadi sosok muda yang teguh, penuh adab kepada gurunya, dan sangat dicintai oleh orang-orang saleh di sekitarnya. Tidak ada yang tahu bahwa kelak pemuda inilah yang akan menggantikan Nabi Musa memimpin Bani Israel menuju kemenangan. Hari demi hari, Yusha bin Nun semakin dekat dengan Nabi Musa. Ia tidak hanya menjadi pelayan, tapi juga murid yang penuh hormat dan kesetiaan. Dimanapun Nabi Musa pergi, di sanalah Yusha berada. Ia tidak pernah mengeluh, bahkan dalam perjalanan paling berat sekalipun.
Salah satu peristiwa yang paling berkesan adalah ketika Nabi Musa diperintahkan untuk menemui seorang hamba saleh bernama Khidir. Dalam perjalanan itu, Yusha menjadi pendamping setia. Ia membawa bekal, menjaga barang-barang, dan mencatat setiap pelajaran yang diberikan gurunya. Mereka berdua berjalan jauh, hingga tiba di pertemuan dua lautan. Saat itulah terjadi mukjizat besar. Ikan yang mereka bawa tiba-tiba hidup kembali dan melompat ke laut. Dari peristiwa itulah, Nabi Musa menyadari bahwa tempat itulah yang ia cari untuk bertemu Khidir. Yusha menyaksikan semua itu dengan mata kepala sendiri. Ia melihat bagaimana Nabi Musa diuji dengan ilmu yang lebih tinggi dari dirinya, dan bagaimana seorang nabi tetap rendah hati dalam belajar. Dari sanalah Yusha belajar arti sejati dari tawadu dan ketaatan. Setelah kembali dari perjalanan panjang itu, Yusha terus mendampingi Nabi Musa dalam perjuangan dakwah. Ia menjadi tangan kanan yang selalu siap, baik dalam urusan peperangan maupun pengajaran kepada Bani Israel yang keras kepala. Ketika Nabi Musa menyeru kaumnya untuk memasuki Tanah Suci, banyak dari mereka menolak. Mereka berkata, "Di dalamnya ada kaum yang sangat kuat. Kami tidak akan masuk sampai mereka keluar." Namun, Yusha dan seorang lelaki saleh lainnya berdiri tegak membela kebenaran. Mereka berkata, "Masuklah kalian melalui pintu gerbang itu. Jika kalian masuk, niscaya kalian akan menang. Bertawakallah kepada Allah jika kalian benar-benar beriman." Namun, kaum itu tetap menolak, hingga Allah murka dan menyesatkan mereka selama 40 tahun di Padang Tih. Selama masa pengembaraan itu, Yusha tetap bersama Nabi Musa. Ia belajar memimpin, menenangkan kaum yang gelisah, dan menjaga keimanan mereka agar tidak padam. Setiap malam, ia duduk di samping Nabi Musa mendengarkan nasihat dan doa-doanya. Nabi Musa tahu bahwa masa tugasnya di dunia hampir selesai. Dalam hati, beliau berdoa agar Allah memilih pengganti yang terbaik untuk memimpin umat setelahnya. Dan Allah pun mengilhamkan kepada Nabi Musa bahwa penggantinya adalah Yusha bin Nun, murid yang paling setia dan paling beriman. Ketika ajal Nabi Musa tiba, Yusha menangis dengan penuh duka. Ia tidak hanya kehilangan seorang guru, tapi juga seorang ayah rohani. Namun, di balik air matanya, ada tanggung jawab besar yang kini menanti. Memimpin Bani Israel menuju Tanah Suci yang dijanjikan Allah. Setelah kepergian Nabi Musa, Yusha bin Nun berdiri di tengah kaum Bani Israel sebagai pemimpin baru. Ia tidak mewarisi kekayaan, tidak pula kedudukan duniawi, tapi ia membawa warisan yang jauh lebih besar, iman dan kebijaksanaan dari gurunya. Tugasnya berat. Ia harus memimpin kaum yang selama ini dikenal keras kepala dan mudah putus asa. Namun, Yusha tidak gentar. Ia mengingat setiap nasihat Nabi Musa, bahwa kemenangan datang bukan dari jumlah dan kekuatan, tapi dari ketaatan dan keyakinan. Dengan izin Allah, Yusha memimpin pasukannya menuju Tanah Suci yang dulu ditolak oleh generasi sebelumnya. Kini, generasi baru telah lahir, mereka yang tumbuh dalam pengembaraan, yang hatinya ditempa kesabaran dan imannya kuat seperti baja. Pasukan Yusha bukan pasukan besar, mereka hanya segelintir orang beriman yang rela mati di jalan Allah. Namun mereka membawa semangat yang tak bisa dipadamkan. Mereka tahu, inilah saatnya menebus dosa generasi terdahulu dengan keberanian dan keikhlasan. Sebelum berangkat, Yusha berkhutbah di hadapan pasukannya. Suaranya tegas namun lembut. "Jangan kalian curangi Allah dengan harta rampasan perang. Jangan lari dari medan, dan jangan bertindak zalim. Karena Allah hanya menolong mereka yang bersih hatinya." Ucapan itu menyalakan semangat seluruh pasukan. Mereka berangkat dengan keyakinan penuh. Di depan mereka terbentang sebuah kota besar, dikelilingi tembok tinggi dan pasukan yang kuat. Namun Yusha tak gentar sedikit pun. Ia percaya pertolongan Allah lebih besar dari semua dinding batu itu. Pertempuran pun dimulai. Debu gurun membumbung tinggi. Suara takbir menggema memenuhi udara. Pedang beradu, panah melesat, dan doa terus mengalir dari bibir para pejuang. Mereka berperang bukan untuk dunia, tapi untuk menegakkan kalimat Allah. Pertempuran berlangsung lama.
Hari hampir menjelang malam, namun kemenangan belum juga tampak. Yusha melihat matahari mulai condong ke barat. Ia tahu, jika malam tiba, musuh akan punya waktu untuk menguatkan pertahanan dan menyusun siasat baru. Maka Yusha bin Nun mengangkat tangannya ke langit. Dengan penuh keyakinan, ia berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu, kami berperang di jalan-Mu. Tahanlah matahari ini agar tidak terbenam, hingga kami menuntaskan tugas kami untuk-Mu." Lalu terjadilah mukjizat besar. Matahari berhenti di langit seolah waktu menahan napas. Hari itu menjadi lebih panjang dari hari-hari lain. Pasukan Yusha terus berjuang hingga akhirnya kemenangan besar diraih. Musuh kalah dan tanah suci pun kembali kepada orang-orang beriman. Seluruh pasukan sujud syukur. Mereka menangis haru melihat pertolongan Allah yang nyata. Tidak ada yang mereka andalkan kecuali doa dan iman. Namun dengan itulah langit pun tunduk. Yusha memandang ke langit dengan air mata kebahagiaan, lalu berucap lirih, "Segala puji bagimu, ya Rabb." Peristiwa itu menjadi kisah abadi. Tidak ada manusia lain setelah Yusha yang pernah diberi mukjizat menahan matahari. Itu adalah bentuk penghormatan Allah kepada seorang pemimpin yang jujur dan setia kepada gurunya, Nabi Musa, serta kepada kebenaran yang ia perjuangkan. Setelah perang usai, Yusha memimpin rakyatnya dengan adil. Ia membagi tanah dengan bijaksana, menegakkan hukum Allah, dan menghidupkan kembali keimanan di hati umatnya. Di bawah kepemimpinannya, Bani Israel hidup dalam kedamaian dan keberkahan. Namun Yusha tak pernah sombong. Ia tahu kemenangan itu bukan karena dirinya, melainkan karena rahmat Allah. Ia terus mengajarkan kepada umatnya agar selalu bersyukur dan tidak melupakan Allah setelah kemenangan datang. Malam itu, setelah segala hiruk-pikuk perang berakhir, Yusha duduk sendirian memandangi langit. Ia teringat gurunya Nabi Musa dan berkata pelan, "Wahai guruku, amanahmu telah kutunaikan. Kaum ini telah sampai di tanah yang dijanjikan." Dan malam itu angin berhembus lembut, seolah membawa pesan dari surga, bahwa seorang hamba yang tulus akan selalu dijaga, bahkan setelah tugasnya selesai di bumi. Hari-hari setelah kemenangan besar itu menjadi masa penuh ketenangan bagi Bani Israel. Mereka hidup damai di tanah yang dulunya hanya bisa mereka impikan. Di tengah kedamaian itu, Nabi Yusha bin Nun tidak berhenti mengingatkan mereka bahwa kemenangan bukanlah akhir, melainkan awal dari ujian baru, ujian menjaga keimanan di masa lapang. Beliau sering berdiri di hadapan kaumnya dengan suara lembut namun penuh wibawa. "Jangan biarkan hati kalian lalai karena kemudahan hidup. Ingatlah, Allah tidak melihat pada harta dan pangkat kalian, tapi pada ketulusan hati dan amal kalian." Kata-kata itu menembus hati setiap pendengarnya, sebab mereka tahu Yusha bukan sekadar berbicara. Ia telah hidup dalam perjuangan, dalam pengorbanan, dan dalam doa yang dikabulkan langsung oleh langit. Hari berganti tahun, usia Nabi Yusha semakin menua. Rambutnya mulai memutih, langkahnya melemah, namun cahaya wajahnya tetap bersinar seperti dulu. Ia tidak pernah menyesali lelahnya perjuangan. Sebaliknya, ia mensyukuri setiap tetes peluh yang ia persembahkan untuk agama Allah. Suatu sore yang tenang, Yusha duduk di atas bukit kecil memandang matahari terbenam. Ia tersenyum, seolah berbicara kepada mentari itu, makhluk Allah yang pernah tunduk atas doanya. "Pergilah dengan tenang," katanya pelan. "Hari ini aku pun siap berpulang dengan tenang." Tak lama setelah itu, Yusha bin Nun wafat dengan damai. Seluruh umatnya berduka. Mereka mengenang beliau bukan hanya sebagai pemimpin, tapi juga sebagai guru yang mengajarkan arti sabar, iman, dan keberanian. Seorang murid yang setia pada gurunya, Nabi Musa, dan seorang hamba yang tunduk sepenuhnya pada Rabb-Nya. Sejak hari itu, kisahnya diceritakan turun-temurun, tentang bagaimana seorang manusia biasa dengan hati yang tulus dan keyakinan yang teguh, mampu menggerakkan pasukan, membuka tanah suci, bahkan menahan matahari atas izin Allah. Kisah ini bukan hanya sejarah, tapi juga pesan abadi bagi setiap orang beriman, bahwa keajaiban tidak datang karena kekuatan,
tapi karena ketaatan. Bahwa mukjizat bukan untuk disombongkan, tapi untuk menguatkan iman dan rasa syukur. Dalam kehidupan modern hari ini, kisah Nabi Yusha mengajarkan satu hal penting. Jangan pernah menyerah ketika kebenaran tampak tertunda. Karena bisa jadi Allah sedang menahan matahari dalam hidup kita. Menunda sesuatu agar kemenangan datang di waktu yang paling tepat. Seperti Yusha, kita pun harus berjuang tanpa pamrih, percaya pada janji Allah dan bersabar menanti waktunya. Sebab kemenangan sejati bukanlah ketika musuh kalah, tapi ketika hati tetap taat meski diuji. Dan ketika nanti mentari kehidupan kita mulai condong ke barat, semoga kita bisa menatapnya dengan senyum tenang. Sebagaimana Nabi Yusha bin Nun, seorang hamba pilihan yang hidupnya penuh makna, dan wafatnya membawa cahaya bagi generasi setelahnya. Karena sesungguhnya siapapun yang meneladani iman dan keteguhan seperti Yusha akan selalu berada dalam lindungan Allah, dan setiap langkahnya akan menjadi doa yang diangkat ke langit. Maka marilah kita menutup kisah ini dengan doa yang sederhana namun dalam. Ya Allah, jadikan kami hamba yang setia seperti Yusha, yang berjuang tanpa pamrih, yang sabar menanti waktumu, dan yang meninggalkan dunia dengan senyum karena Engkau ridha. Inilah kisah tentang Nabi Yusha bin Nun, sang pewaris cahaya Nabi Musa, penakluk waktu dan pemimpin yang tulus dalam iman.